Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aksal Hamam dari kelas metode numerik 02 dengan NPM 220605521. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit mengenai kuis yang telah saya kerjakan secara singkat aja tentang jawaban-jawaban yang telah saya tulis di lembar ujian yang telah saya kumpulkan. Jadi additional forum. Jadi ini sebelumnya membahas mengenai masalah tambahan yang diberikan oleh Pak Dai pada uh, pada saat kelas. Jadi masalah tambahan ini sebenarnya menanyakan mengenai apa itu nature. Sebenarnya apa sih nature itu gitu. Nah, jadi saya mencoba menjawab ini menggunakan Dai 5 yang mana terdiri dari intention, initial thinking, decision, dan instruction gitu. Jadi untuk intention ya tentu saja um, saya berniat untuk menjawab pertanyaan ini, ingin mengetahui apa sih nature itu, dan saya melakukan hal ini karena Tuhan gitu. Jadi for the sake of God. Lalu lanjut ke initial thinking. Nah, initial thinking ini saya mengambil dua definisi. Yang pertama definisi nature secara umum dan definisi nature secara agama Islam. Nah, jadi definisi nature secara umum itu, jadi nature itu merupakan ya alam. Jadi semua rupa atau bentuk fisik yang ada di dunia ini gitu. Jadi kayak air, tumbuhan, hewan yang mana itu adalah fisik. Nah, itu merupakan alam gitu. Lalu lanjut ke definisi secara agama, dan yang saya dapat dari definisi secara agama itu, jadi nature itu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, jadi lanjut lagi ke itu tadi ini initial thinkingnya, lalu lanjut ke idealization yang mana ini merupakan permodelan dari dua definisi tadi, definisi mengenai secara umum dan juga definisi secara agama. Nah, instructionnya itu ya berarti penggabungan dari eksekusi dari penggabungan apa definisi tadi gitu. Jadi kalau menurut saya setelah menggabungkan dua definisi tadi, jadi nature itu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menurut definisi saya setelah menggunakan Dai 5 gitu. Lalu lanjut lagi, ini merupakan first problem yang di pada kuis tersebut. Setelah sebelumnya itu ya problem tambahan. Jadi ini merupakan masalah pertama, yaitu menanyakan mengenai consciousness thinking itu apa gitu. Jadi apa yang kita pahami mengenai consciousness thinking. Nah, jadi sebenarnya consciousness thinking itu kalau yang saya tangkap itu merupakan penjelasan mengenai DAI 5 itu sendiri gitu. Jadi kita kayak menjelaskan apa itu DAI 5. Nah, jadi DAI 5 itu sebenarnya bukan cuma intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Jadi ada I satu lagi itu sebenarnya adalah in my consciousness atau saya adalah kesadaran saya sendiri. Nah, itu juga menjelaskan mengenai penjelasan mengenai consciousness thinking gitu. Jadi consciousness thinking itu sebenarnya adalah ya terdiri dari dua kata, consciousness dan thinking. Conscious artinya sadar dan thinking artinya berpikir. Nah, konsep dari consciousness thinking itu diturunkan sebagai 4I, yaitu setelah tadi sebelumnya I yang pertama itu menjelaskan mengenai consciousness thinking. Nah, jadi konsepnya itu ada I4 ini, yaitu intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Intention itu merupakan um, sebenarnya I4 ini merupakan yang saya tangkap itu merupakan cara untuk mendapatkan consciousness thinking itu sendiri gitu. Jadi untuk mencapai consciousness thinking itu sendiri ada 4 tahap. Yang pertama intention, merupakan niat awal atau tujuan awal untuk memulai suatu hal, untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu lanjut ke initial thinking, yaitu um, apa namanya variabel-variabel awal yang kita temukan saat melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah. Lalu lanjut ke idealization, yang merupakan permodelan dari initial thinking yang kita dapatkan sebelumnya, dan terakhir adalah instruction atau eksekusi dari permodelan yang telah kita lakukan. Nah, jadi untuk mencapai consciousness thinking itu
yang saya tangkap itu perlu melakukan I4 ini gitu. Itu yang saya pahami. Lalu lanjut lagi ke problem yang kedua, yaitu mengenai solve engineering problem using numerical method using DAI5. Jadi kita memecahkan masalah engineering menggunakan numerical method dan juga menggunakan DAI5. Nah, jadi problem yang saya ambil itu mengenai design problem atau masalah desain pada keteknikan gitu kan. Jadi kita sebagai teknik biasanya suka merancang atau ngedesain dan kita perlu menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk desainnya ini sendiri itu mengenai masalah optimasi gitu. Jadi um, pada desain ini digunakan apa? Digunakan struktur yang seminimal mungkin supaya si apa namanya pengeluarannya itu menjadi sedikit gitu, nggak banyak-banyak banget. Langsung lanjut aja. Jadi untuk yang pertama itu untuk solving engineering ini menggunakan day 5 tentu kita harus pakai I4 yang tadi, yaitu yang pertama di intention. Intentionnya tentu saja uh, saya berniat untuk menyelesaikan masalah desain ini dan saya melakukannya karena Tuhan. Lalu lanjut lagi ke initial thinking. Ini merupakan um, variabel-variabel yang ada pada desain, yaitu biasanya ya geometris, bahan yang digunakan, atau parameter operasi lainnya um, agar nilai tersebut maksimum atau minimum. Lalu lanjut lagi ke fungsi objektif, yaitu menentukan fungsi yang akan diminimalkan atau dimaksimalkan. Misalnya berat total, biaya produksi, atau efisiensi. Nah, pada masalah kali ini kita ya biaya produksi berarti masuknya. Berarti variabel desainnya otomatis geometris gitu. Lalu lanjutannya ialah mengenai kendala atau constraint ya. Biasanya ini menentukan batasan-batasan yang harus dipenuhi seperti batasan kekuatan, tegangan, deformasi, atau persyaratan performa lainnya. Ini merupakan apa namanya konsep-konsep awal yang untuk menemukan fungsi dari menemukan fungsi optimasi dari suatu masalah gitu. Lalu lanjut lagi, idealization yang mana ini merupakan permodelan dari initial thinking tadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah formulasi fungsi objektif dan kendala, yang mana kita akan buat persamaan matematika yang dengan fungsi objektif dan kendala dalam bentuk yang dapat dianalisis secara numerik. Tadi kita udah dapat initial thinkingnya, itu terdiri dari variabel geometris, terus bahan digunakan, dan juga kendalanya. Nah, ini kita buat model matematika fungsi objektif sehingga kita dapat analisis secara numerik. Lalu kita juga dapat melakukan pemodelan fisik dengan metode analisis seperti finite element analysis FEA atau computational fluid dynamics untuk memodelkan perilaku fisik sistem. Lalu terakhir ya setelah kita modeling tadi, lalu kita eksekusi dengan cara menganalisis hasilnya dengan mengevaluasi solusi yang dihasilkan apakah memenuhi semua kriteria desain yang diinginkan. Lalu lanjut ke validasi eksperimental dan jika memungkinkan lakukan eksperimen untuk memastikan bahwa hasil optimasi numerik sesuai dengan performa. Nah, lalu lanjut lagi ke masalah ketiga, yaitu added value of the E5 used in your learning process. Nah, menurut saya ini tuh yang paling berpengaruh atau yang paling hadir dalam diri saya itu pada saat menggunakan the E5 itu pada masa pada I yang pertama yaitu intention. Nah, jadi I yang pertama ini menurut saya sangat berharga karena sebelumnya ketika kita melakukan sesuatu itu tuh saya jarang gitu um, mengumpulkan intention yang kuat karena selama ini saya pikir intention itu tidak terlalu berpengaruh. Ternyata setelah mengenal the E5 ini, intention ini jadi sering saya lakukan gitu. Jadi ketika saya ingin memulai sesuatu atau ingin menyelesaikan suatu masalah, saya tidak lupa untuk melakukan intention. Karena intention ini sangat-sangat
sangat-sangat berpengaruh karena dengan adanya intention atau niat awal atau tujuan awal, maka apa yang akan kita lakukan itu akan lebih lebih baik gitu. Tanpa jika dibandingkan dengan uh, tanpa melakukan intention. Dan problem yang terakhir yaitu self evaluation. Nah, jadi evaluasi saya selama kelas 7 minggu metode numerik. Nah, menurut saya ini tidak banyak menangkap ilmu mengenai metode numerik di kelas, kalau menurut saya secara jujur. Karena selama ini di kelas itu biasanya digabung dengan kelas mekanika fluida. Jadi kadang menurut saya lebih banyak mengambil ilmu mengenai mekanika fluida dibanding ilmu mengenai metode numerik pada saat kelas. Nah, meskipun begitu, uh, selain ilmu mengenai mekanika fluida juga, saya juga banyak mendapatkan ilmu tentang kehidupan gitu di kelas. Salah satunya yang mengenai DAI5 ini gitu. Nah, meskipun di kelas saya jarang atau susah menangkap ilmu mengenai metode numerik setelah apa yang saya jelaskan tadi. Nah, di luar kelas saya juga lumayan banyak um, mencari-cari ilmu mengenai metode numerik, terutama mengenai optimasi. Um, Selain itu, saya juga lumayan banyak mengerjakan tugas sukarela, yaitu membuat video seperti ini. Dan ya itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi saya selama kelas 7 minggu ini. Dan itu adalah problem terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.